Antara kebenaran dan berbakti. Dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini, banyak ditemukan pemilihan beberapa alternatif yang perlu diputuskan. Jika alternatif itu jelas perbedaannya satu dengan yang lainnya, maka mudah untuk memilih keputusan yang akan diambilnya. Baik maupun buruk, suka maupun duka, senang ataupun susah, bahagia maupun menderita, maupun dualitas lainnya mudah untuk menjatuhkan pilihan. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini, keputusan harus dipilih di antara hal yang dilematis. Orang sering bilang harus memilih keadaan seperti buah simalakama, yaitu kalau dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Kejadian ini sering dihadapi seperti melaksanakan kebenaran dengan berbakti atau loyalitas terhadap pimpinan atas suatu perintah. Timbul konflik dalam diri yang mana harus dipilih. Apakah melaksanakan kebenaran tanpa memedulikan pemerintah pimpinan yang menyimpang dari kebenaran, atau tetap loyal terhadap pimpinan kita melaksanakan tindakan yang berlawanan dengan kebenaran dan kita menanggung resikonya, yaitu dosa. Kita bisa simak beberapa contoh keputusan yang diambil dalam lakon wayang Mahabharata. Pada saat berlangsungnya perang besar yaitu Bharatayuddha, di mana Senopati Kurawa adalah Bhisma, telah banyak membunuh bala tentara Pandawa. Krishna menasihati Yudhistira akan menemui Bhisma pada malam hari untuk menanyakan bagaimana caranya memenangkan perang ini sesuai yang telah pernah disampaikan oleh Bhisma pada Yudhistira sebelumnya. Bhisma pun berkata, siapapun dalam peperangan ini tidak dapat menandingi kakek. Tetapi kakek sudah berjanji untuk menyerahkan jiwa kakek kepada Pandawa. Suruh Srikandi bersama Arjuna menghadapi kakek dalam peperangan besok hari. Hanya merekalah yang bisa mengalahkan kakek dalam peperangan, karena Srikandi adalah titisan Dewi Amba yang menuntut balas atas kematiannya dahulu. Akhirnya kita tahu bahwa memang Srikandilah yang memanah Bhisma dan dilanjutkan oleh Arjuna dengan ribuan anak panahnya yang dilepaskan oleh Arjuna. Dalam perang yang sama, Prabu Salya menggantikan Karna sebagai senopati memimpin pasukan Kurawa. Prabu Salya adalah ibarat Rudra Murti yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dalam peperangan. Krishna pun menasihati Yudhistira agar mengirimkan Nakula yang sebagai keponakan Salya menemuinya dalam kemahannya. Salya agar membunuh Nakula di perkemahan itu sekarang juga daripada menerima malu bahwa keponakan berani melawan pamannya dalam peperangan itu. Jika Nakula dibunuh di sana, tidak ada yang melihat dan Salya bisa leluasa berperang melawan Pandawa. Salya pun berpikir apa yang harus dilakukan antara membela kebenaran yaitu membela Pandawa, atau apakah kepada Duryudana karena membantu pasukan yang kelaparan dahulu. Hutang budi harus ditebus dengan telah berjanji membantu Duryudana jika menemui kesulitan di kemudian harinya. Akhirnya Salya memutuskan bahwa dia tahu Duryudana adalah angkara murka yang harus dilenyapkan, dan Salya juga harus menunjukkan kesetiaan pada janjinya dahulu. Salya berkata, anakku Nakula, pulanglah. Aku mengerti apa yang telah aku lakukan, dan saat inilah saatnya aku menebusnya. Prabu Salya melanjutkan kata-katanya, tidak ada seorang pun di antara Pandawa menandingi aku dalam peperangan ini. Aku akan bertempur gagah berani melawan pasukan Pandawa, tetapi tidak akan membunuh Pandawa. Setelah itu, suruhlah Yudhistira menghadapi aku dengan senjatanya, dan hanya itulah yang bisa mengantarku ke surga.
Memang dalam peperangan itu, Prabu Salya mati di tangan Yudhistira dengan senjatanya. Cerita lain, saat akan terjadi perang besar Bharatayuddha, Dewi Kunti menemui Karna tepat saat tengah hari di mana Karna sedang bersembahyang menghadap matahari. Kunti berkata, "Anakku Karna, hentikanlah rencana perang besar Bharatayuddha. Marilah bergabung dengan adik-adikmu Pandawa. Ananda adalah anakku sewaktu ibu sedang masih perawan melahirkanmu. Kamu bukan anak tukang kusir." Karna merasa berbahagia karena baru pertama kalinya mendengar kata-kata seorang ibu kepada anaknya. Karna berkata, "Ibu sudah terlambat. Saya sudah bersumpah membantu Duryudana dalam keadaan kesulitan. Jika saya berbalik, bagaimana kata masyarakat atas bakti saya dan kata-kata yang telah saya ucapkan? Ibu jangan khawatir. Saya tahu Duryudana adalah simbol angkara murka dan saya akan tetap bertempur. Saya tidak akan membunuh anak-anak ibu kecuali Arjuna. Hanya dialah sebagai inti dari kebenaran itu. Pandawa akan tetap berkibar karena melaksanakan kebenaran. Jika saya mati, ibu tetap memiliki Pandawa, dan sebaliknya, jika Arjuna yang mati, saya akan menggenapkan Pandawa dan ibu tetap memiliki Pandawa. Baiklah Karna, berperanglah secara kesatria, ingatlah janjimu bahwa tidak ada anakku terbunuh kecuali Arjuna. Perang tanding dengan Ananda." Memang peperangan itu semua, Pandawa dapat dikalahkan oleh Karna, tetapi tidak tergores sedikit pun oleh senjata Karna. Disinilah Pandawa merasa frustasi bahwa dapat dikalahkan oleh Karna. Akhir cerita, atas nasihat Krishna dan ulah kusir Karna yaitu Salya, Karna dapat dibunuh oleh Arjuna. Dari cerita di atas dapat dipelajari bahwa pada saat bersamaan tidak mungkin memanggul status yang sama. Tidak pula bisa secara bersamaan dapat menyelamatkan keduanya. Sifat melaksanakan kebenaran atau satya dan bakti adalah sifat yang paling terhormat dalam hidup ini. Tetapi jika datangnya bersamaan, maka harus dipilih salah satu darinya. Kita tidak dapat melaksanakan keduanya dengan sempurna, maka kita akan menemui kesedihan dan kehilangan. Keputusan atas pemilihan alternatif benar atau salah baru diketahui setelah berjalannya waktu. Kalau salah pilih kita, menyesal seumur hidup dari kesalahan di atas.